Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Ini adalah hari Selasa, tanggal 1 April tahun 2025, sekira pukul 9 pagi. Kita sekarang sedang berada di daerah hutan kayu. Ini jalan hutan kayu raya. Kita sedang di vlog kali ini kita akan hanya merekam ya situasi hari kedua Lebaran, jalan-jalan di Jakarta sampai dengan Bekasi nanti akan seperti apa gitu. Kita akan melihat suasana hari kedua Lebaran. Terpantau langit mendung. Ini kita sedang masuk ke jalan Ahmad Yani. Ini orang bilangnya ini bypass. Jalan Ahmad Yani termasuk kawasan ganjil genap, tetapi pengumuman pemerintah dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 7 April ganjil genap tidak berlaku. Even di hari Sabtu Minggu memang tidak berlaku ya, tapi ini tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya, artinya ganjil genap, tetapi karena ini tidak berlaku ganjil genap, jadi ini kita bisa bebas melaju di sini. Kiri saja dia pakai panah ke kanan gitu ya. Jadi sebetulnya ini hanya khusus untuk ke kanan. Lurus tidak boleh kecuali busway, kecuali Transjakarta. Oke, ini kita Oke, ini kita memasuki Jalan Pemuda. Jalan Pemuda ini sedang dibongkar-bongkar untuk pembangunan LRT ruas Velodrome Manggarai. Ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahunan kalau tidak salah ya, dari tahun 2024 atau mungkin 2023. Kita harus cek lagi ininya, harus cek lagi historinya. Kalau dibongkar kapan saya lupa, udah agak lama. Hampir setiap hari saya melewati Jalan Pemuda, terutama pada saat si Ocean sudah masuk ke SMA di Ponorogo. Di perempatan Prabani kita menyebutnya, dan sejak dibangunnya LRT ruas Velodrome Manggarai ini, perempatan ini menjadi sudah tidak aktif lagi. Pun jadi sudah tidak lagi difungsikan karena yang iris ke arah sana tidak ada. Nah, ini yang ini baru ada lampu merahnya di sini. Lampu merah di sini masih tetap aktif, baru saja kena lampu. Oke, ini sudah lampunya menyala hijau kembali. Untuk yang ruas Jalan Pemuda ini, pengamatan saya untuk jalur LRT-nya sudah per hari ini sudah semuanya selesai. Sudah nyambung dari perempatan Arion di sana sampai dengan jalan perempatan Pramuka di belakang sana gitu. Ini kita sampai dengan perempatan Arion. Sebelah kanan itu Arion, lalu kita memasuki, masih di Jalan Pemuda ya Bun ya. Ini masih di Jalan Pemuda. Pantauan sejauh ini arus lalu lintas di hari kedua Lebaran ini sudah lumayan ramai, terutama oleh motor-motor. Dan kalau melihat outfit yang dikenakan, lalu kemudian barang-barang yang dibawa, ini bukan perjalanan jarak jauh sepertinya. Ini perjalanan jarak pendek saja. Mungkin orang-orang yang ingin bersilaturahmi ke saudara-saudara yang ada di dekat-dekat saja ini.
juga karena jam segini mall belum pada buka. Harus ambil ke kiri karena di depan sana ada putaran balik. Biasanya banyak mobil atau motor yang putar balik di depan sini. Jadi sedikit ke kiri. Banyak sekali motor. Oke, bisa dipacu. Ini jalur konvensional yang biasa kita lakukan dalam perjalanan kita dari kediaman kita yang ada di kawasan hutan kayu ke rumah kita satu lagi yang ada di kota Banda Indah. Kita paling sering melewati ini jalan hutan kayu masuk ke Pemuda, lalu kemudian masuk ke kawasan industri lewat jalan yang ada di situ, kemudian masuk ke arah Bekasi di jalan Bekasi Raya. Ambil ke kanan karena kita di depan sana ada pintu masuk menuju kawasan industri Pulau Gadung. Suasana cuaca pagi ini terpantau mendung dan cukup gelap mendungnya, dan sepertinya di beberapa titik tadi juga sempat mendung, bukan mendung, gerimis tipis gitu ya. Ini sempat ada beberapa titik air indikatornya di di kaca depan mobil. Ada beberapa titik air. Ini kita memasuki kawasan industri Pulau Gadung, santai saja, tapi ada motor. Jalannya pelan tapi di tengah jalan. Kita langsung kecil saja. Klakson itu menjadi ungkapan kalau dibuat kata-kata gitu ya. Kalau klakson kecil sebenarnya, hei ada gua di sini, hati-hati. Kalau klakson panjang pertanda emosional, ungkapan kekesalan. Kalau klakson kecil pendek 2 kali bisa ungkapan terima kasih karena telah berjalan. Ini di balik kamera kita menggunakan handphone saja. Ada Bunda pegangan tongsis. Maaf kalau kadang goyang-goyang karena pegel dan kesemutan. Kawasan industri Pulau Gadung kan aktivitas industri mungkin juga ada jeda karena libur Lebaran. Jadi di sini boleh dibilang agak kosong ya, agak lengang. Beda pada saat hari-hari biasa kalau kita lewat sini mungkin kadang papasan sama truk pengangkut material, truk pengangkut besi panjang, pengangkut bahan-bahan yang lain. Ini kosong, nggak ada. Jadi kita bisa melaju agak cepat di sini. Dan rasanya ada perbedaan ya, Bun ya. Di Jalan Pemuda tadi agak banyak motor gitu. Di sini motor ada beberapa. Nggak tahu nanti di jalan masuk yang lain apakah juga akan sama seperti ini. Kita sudah keluar dari kawasan industri. Dulu sempat kawasan industri itu kalau masuk bayar 3.000, bayar 2.000 gitu. Kadang kita suka numpang lewat supaya kita menghindari macet di jalan Perintis Kemerdekaan atau jalan-jalan konvensional yang lain. Kita masuk sini dan kita masuk ke jalan ini, jalan Bekasi Raya atau apa, nanti kita lihat di Google. Saya khawatir salah informasi. Nah, yang atas ini adalah
Gading, tol baru. Dulu waktu pembangunan di tol ini luar biasa macetnya, karena ini kan memang jalur utama dari Jakarta menuju ke Bekasi. Selain lewat jalan Bekasi Timur di sana, lewat jalan Bekasi Raya yang ada di sini gitu. Jadi dulu waktu jalan tol ini dikonstruksi luar biasa macetnya. Kita selama beberapa tahun ikut merasakan kemacetannya kalau sedang melakukan perjalanan dari rumah yang di Tanggayu ke rumah yang ada di Kota Harapan Indah. Dan kesannya dulu kalau melewat jalan ini seperti kerat gitu ya, keras sekali gitu, warna panas. Terus di tengah-tengah tidak ada taman gitu, sekedar pembatas jalan yang pendek, kecil saja, yang tipis saja gitu. Tapi begitu ada jalan tol layang yang di atas kita ini, menjadi kesannya jadi lebih adem gitu ya, jadi lebih adem karena ada peneduh di atas sana. Dan memang di tengah-tengah ini pun juga kemudian pembatas lajurnya antara jalur atau lajur yang menuju ke arah Bekasi dengan lajur yang menuju ke arah Jakarta sekarang sudah dilengkapi dengan tanaman-taman, dengan tanaman-tanaman hijau, sehingga kawasan atau jalan raya Bekasi menjadi lebih teduh, lebih lebih bersahabat lah buat para pemakai jalan. Ini sebenarnya jalannya diperlebar ya, tapi untuk di beberapa titik pelebaran jalan itu rasanya masih belum berhasil diperlebar. Ini menyempit di sini. Beberapa tempat yang sudah diperlebar. Entah kenapa ya, karena sampai dengan di tol ini berakhir di Grand Cakung sana, itu sebetulnya pelebaran jalannya sudah berlangsung baik. Tetapi kita tidak akan melewati jalan sampai dengan Grand Cakung sana, karena nanti di perempatan yang ada di depan sana, di tol layang ada perempatan situ, itu kita akan berbelok ke kiri. Kita akan melewati Jakarta JGC Jakarta Garden City. Kita akan melewati sana, ada Ion Mall di sana, ada IKEA. Ini lampunya merah, tapi selalu kalau di sini itu kita langsung jalan aja. Saya nggak tahu apakah ini melanggar hukum, melanggar lampu lalu lintas atau tidak, karena semua orang sepertinya sama aja gitu. Lampu merah tapi tetap jalan. Ini perlebaran jalan yang saya maksudkan tadi. Jadi ini kiri kanan ini jalannya sudah diperlebar, dan rasa-rasanya memang sudah akan membuat jalan lancar. Ini diperlebar, sudah sampai sana pelebaran jalan itu tidak sampai selebar ini jalannya. Kita akan melewati, kita akan belok ke kiri. Di depan sini ada taksi, mohon maaf, ini kita belok ke kiri. Kita belok ke kiri. Nah, di sini masuk ke sini karena kita akan lewat JGC. Kita akan melewati IKEA dan Ion Mall yang di Jakarta Garden City. Kenapa kita melewat sini? Karena rasanya kita walaupun jalannya agak berliku-liku tapi lebih tenang, lebih sepi, tidak harus berebutan jalan, pepet-pepetan gitu ya dengan pengendara yang lain atau pemakai jalan yang lain. Dan ini kita lakukan, artinya jalur ini kita ambil menjadi rutin jalur kita, baik menuju ke maupun dari rumah kita yang di Kota Harapan Indah, karena Kota Harapan Indah itu sudah punya akses masuk baru, yaitu di gerbang Biswara. Rasanya gerbang Biswara dulu juga sempat kita rekam gitu ya, kita dokumentasikan. Ada di episode berapa saya lupa, tapi dulu pernah kita mendokumentasikan
secara time menjadi agak memutar sedikit gitu ya. Mungkin lebih jauh 3 kilo atau 4 kilometer, tapi rasa-rasanya lebih nyaman gitu melewati sini ke sini. Ini walaupun lampunya hijau, tapi kadang-kadang suka ada mobil yang dari arah yang suka ini. Lampunya di sini merah, kita tunggu saja sampai lampunya menjadi hijau. Oke, ini sudah menyala hijau lampunya dan kita sudah memasuki gerbang masuk Jakarta Garden City atau disingkat JGC. Dulu ketika disingkat JGC itu saya kadang suka ketukar dengan JGC, Jakarta Golf Club, yang ada di Rawamangun, karena singkatannya pun juga JGC. Saya lewat jalannya tidak mulus, yang sebelah kiri beton, yang sebelah kanan jalannya aspal. Di beberapa titik ada polisi tidur atau gajrukan, guna pegang agak lebih kuat. Iya, ada gajrukan di sini. Tapi polisi tidurnya lumayan, artinya dia polisi tidur yang nggak luncing gitu ya, yang tinggi dan luncing itu, yang sehingga merusakkan kaki-kaki mobil atau kaki-kaki atau shock breaker motor. Lebih friendly gitu. Dan ada penanda gitu, penandanya kayak marka gitu putih-putih, sehingga kita sudah bisa memelankan kendaraan dari jauh-jauh tempat pelan gini, aman. Oke, langit terpantau agak cerah walaupun awannya masih banyak bergumpalan di atas sana. Jadi mungkin pas dari arah jatuhnya sinar matahari pas awannya tersipak, tapi di titik-titik lain awannya masih gelap. Nah, ini di depan kiri ada IKEA. Lalu kemudian yang kanan ini ada Ion Mall. Sampai berkuning ya. Oke. Ion Mall dan IKEA ada di sini. Kita beberapa kali sempat masuk Ion Mall. Mallnya lumayan gede dan lumayan lengkap. IKEA kita pernah masuk juga. Sekali atau 2 kali kita pernah masuk ke IKEA ya. Jadi lapar mata kalau masuk IKEA, perabotannya bagus-bagus, cerumnya. Ini sepertinya gajrukan terakhir sebelum kita belok ke kiri. Masih lahan kosongnya masih banyak, tapi saya nggak tahu apakah ini masih milik masyarakat ataukah sudah dimiliki oleh pengembang. Rasa-rasa sih sudah dimiliki pengembang, tinggal tunggu waktu aja ini dibangun dengan bangunan-bangunan baru. Even di hari-hari biasa pun juga longgar jalan kalau kita lewat jalan sini, jadi nggak yang terlalu banyak kendaraan. Jadi kita bisa, ini cocok ini kalau misalnya lagi baru bisa nyetir pun juga lewat sini juga nyaman. Kita melewati Jakarta Golf Club, bukan Jakarta Garden City. Saya nggak tahu kalau misalnya area di sini yang kosong-kosong ini didirikan bangunan, lalu kemudian ruang terbuka hijaunya makin habis. Saya nggak tahu juga apa namanya implikasinya atau dampaknya terhadap apa namanya banjir. Mungkin juga akan menjadi lebih berisiko
adalah titik yang sebetulnya tidak terlalu jauh dengan Banjir Kanal Timur. Ini di daerah sekitar Banjir Kanal Timur. Ini kalau ngelihat outfitnya pakai peci, nggak pakai helm, ini rasa-rasanya orang-orang yang pada mau silaturahmi Lebaran nih. Aduh, jangan-jangan ini tutup, ada tulisannya di situ. Jadi kita ini pintu keluarnya adalah nanti kita harapkan ada di di titik sana memang dibuka, tetapi sebenarnya tidak resmi, ada Pak Ogahnya segala macam. Tapi saya nggak tahu ya, ini ada tulisan tadi, tulisannya apa gitu, apakah tutup apa enggak. Kalau tutup ya berarti kita harus melewati jalur yang lain, berarti lewat jalur tadi yang kita papasan dengan orang pada mau silaturahmi tadi. Jadi nanti jebol-jebolnya di jembatan itu juga, yang dari arah Rorotan juga itu dari arah. Tapi coba kita lihat dulu, kita nggak diburu-buru waktu, sarapan semua sudah pada sarapan, jam juga masih pagi. Kita sekedar pengen tahu aja apakah benar di sana ditutup. Kalau di sana ditutup ya kita putar balik saja. Ini judulnya masih Jakarta di sini, karena Jakarta dan Bekasi itu dipisahkan oleh Banjir Kanal Timur. Walaupun ini di samping kiri kita itu sudah banjir Kanal Timur. Setelah Banjir Kanal Timur itu sudah masuk wilayah Bekasi. Coba kita lihat di sini, kalau banyak mobil dari arah sana ya, naga-naganya sih berarti nggak ditutup ya. Tadi ada tulisan kok kayak 29 Maret ditutup, apanya yang ditutup tadi tulisan itu masih jangan memang nggak ditutup. Coba kita lihat ya, kalau ditutup putar balik. Nah ini kan mohon maaf, tutup sementara sampai dengan 30 Maret pukul 19, dibuka tanggal 2 April pukul 6. Nanti kita pakai itu deh. Pakai Waze kalau nanti ternyata kita ini agak kebablasan. Mengandalkan daya ingat yang waktu itu. Ingat gak waktu itu? Enggak. Tahu lewat sini. Iya. Tapi Bunda keinget jalanannya. Nanti ketemu jalan agak gede. Nanti di belok kanan. Ini jalur yang tidak biasa kita lewati kalau kita melewati JGC. Melewati JGC kita jalur yang tidak biasa kita lewati. Ini karena tadi di sana tutup dan baru buka lagi tanggal 2 jam 6 pagi. Jadi kita melewati sini. Tapi ini malah mainan HP sampai nanti kanan terus ke Mucai. Kalau bingung ambil ini aja. Kita berhenti terus pakai Waze. Rorotan ya. Yoi. Jadi tembusnya di Rorotan.
outfitnya orang mau ini, outfitnya orang mau silaturahmi, nggak pakai helm, pakai peci. Udah kayak ini tinggal ngikutin jalan ini doang kok. Ini tembusnya di apa namanya jembatan itu. Ini jalan ini yang kiri nggak ada trotoar yang proper, yang kanan ada trotoar tapi nggak disabilitas friendly. Ini nggak ada juga, yang cuma aja di titik itu tadi. Ini jalan tanpa, ini karakter jalan tradisional lama gitu ya, yang dulunya sebetulnya hanya untuk pejalan kaki, terus seiring dengan adanya kendaraan-kendaraan baik mobil maupun motor terus di aspal gitu, sehingga para pejalan kaki yang merupakan pengguna asli itu tersingkirkan. Kalau apa namanya, kalau tanpa Mana ini? ya ke kiri, lurus. Kalau tanpa tadi melewati JGC tadi dan lurus melewati Bekasi, jalan Bekasi Raya, itu sesungguhnya juga apa namanya lebih cepat sampai juga. Karena saya yakin itu masih lancar, jalan raya Bekasi masih lancar kalau di hari kedua Lebaran ini, kalau melihat volume kendaraan, dan masih belum beroperasi itu kendaraan-kendaraan besar gitu, pengangkut material, pengangkut gitu ya. Tembusnya di ini orang pada mau ziarah ke Rorotan. Kakak waktu itu udah jarah ke aku belum? Jadi nggak? Belum. Ups. Dari sana hujan. Jalannya terlalu sempit ini kalau misalnya ada kendaraan mobil parkir di tengah jalan, atau ada apa namanya, ada gerobak gitu, gerobak dorong atau orang dorong apa gitu, itu pasti sudah akan menghambat lalu lintas. Teng teret teng 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 teret teng 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 teret 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 kayak sudah mau sampai nih. Ini ke kanan terus tinggal lurus aja ini, kayak sudah sampai jembatan yang itu. Oke, ini benar-benar jalan nggak ada trotoarnya ini, yang depan ini. Orang kalau jalan kaki ya terpaksa di jalan, dan itu akan menghambat pergerakan mobil sama sekali. Kalau ini kan lumayan nih, masih bisa ada orang bisa lewat di situ walaupun itu bukan dedicated untuk trotoar. Kalau ini gimana nih? Ada pohon-pohon begini. Penanda gitu, ada orang jualan-jualan bunga begini. Penanda bahwa ini sudah mendekati makam Rorotan. Ini kan makam Rorotan nih. Yes, ini makam Rorotan ini. Masuk TP, Taman Pemakaman Umum.
Pertamina di sini ya. Coba. Tapi apa ini kok Pertamina kok kayak gini? Nggak tahu. Rota Shop. Nah, ini sebetulnya kalau tadi kita nongol dari JGC itu sebenarnya dari arah kanan ini, menyusuri BKT sedikit gitu. Tapi karena tadi tutup jadi kita nggak bisa lewat. Udah langsung sini dan kita memasuki, setelah jembatan ini kita memasuki gerbang Harapan Indah yang gerbang Appisvara. Ini masuk ke kota Harapan Indah dari gerbang Appisvara. Ini belum lama diresmikan oleh wali kota Jakarta Timur. Oke. Pantauan cuaca di sini juga terpantau mendung. Dan mungkin di daerah sini mungkin tadinya agak ada gerimis gitu kalau melihat kondisi jalan yang sedikit. Jadi berpindah dari beton menuju ke aspal. Sama. Banyak orang-orang yang pemotor tapi jarak dekat ya. Yang tidak dilengkapi dengan helm, pakai baju silaturahmi bareng. Yang sebelah kiri sana adalah Transera Water Park, dikonsep sebagai taman air seperti Jungles di BNR Bogor Nirwana Residence. Nah, kalau ini lihat side plan-nya ya, sebetulnya ini adalah sebetulnya pusatnya di sini nih, ada buletan di sini kayak telur ceplok di sini. Tapi ini masih belum jadi jalannya. Jadi ini sebetulnya desainnya nanti kalau sudah jadi semua itu yang di sini itu adalah yang di sini adalah jalan yang ke arah sini, yang ke arah sebaliknya. Ini sebenarnya kita melawan arus ya. Kalau jalan yang di di seberang saluran air ini sudah jadi, desainnya nanti akan ada jadi jalan di sana. Tapi sementara ini malah ini kayaknya kita pakai dua arah, tapi sebenarnya ini satu arah ke arah ke sini. Dari sini kan, dari markanya ini panahnya menuju ke sini, bukan panah ke arah sana, karena ini memang desain untuk panah untuk jalan ke arah sebaliknya. Lajur kita ada di seberang saluran air itu. Pakai lampu hazard begini biasanya lagi latihan nyetir nih. Padahal kalau saya sih lebih prefer dia kasih aja itu, kasih ada kasih aja tempelan gitu, kertas gitu A4 atau kertas folio ditulisin belajar gitu. Kalau pakai lampu hazard begitu malah suka bingung gitu, dia mau belok kanan atau belok kiri. Sedang memasuki kawasan kota Harapan Indah dan sudah hampir dekat dengan tempat tujuan kita. Yang kanan adalah Uniqlo. Itu luar biasa Uniqlo, berani dia buka. Biasanya Uniqlo kan ini ada patung gelas ya, ada patung gelas depan. Kita ambil yang ke kiri. Biasanya Uniqlo itu kan ada di mall gitu ya, di Ion Mall itu ada Uniqlo-nya, ada di Mall Kelapa Gading, MKG ada Uniqlo-nya gitu, atau Mall of Indonesia gitu. Tapi kalau di sini dia Uniqlo berdiri sendiri gitu, luar biasa. Ini Alfa sudah buka,
memasuki Taman Sari. Dengan demikian berakhir pula perjalanan kita pada hari ini.